Kalau kemarin kita nunggu-nunggu Fortuner dan Pajero yang ternyata hanya keluar facelift, untuk Hyundai Santa Fe ini beda. Karena sekarang sudah diluncurkan All New Santa Fe 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang masih info-info seputar otomotif. Di samping kita sudah ada satu unit mobil dari Hyundai yang sangat ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan All New Santa Fe ya. Dan ini kebetulan yang tipe Galligraphy Hybrid. Jadi mesinnya pun sekarang ada perubahan, selain dari semua fitur-fiturnya banyak perubahan juga. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, apa saja beda dari All New Santa Fe 2024 ini? Nanti kita akan bongkar semua spek dan juga fitur-fitur lengkapnya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman juga yang pengen tahu promo-promo dari Hyundai, kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, balik lagi dengan Zaki dari Hyundai Simpruk. Bagi Bapak Ibu yang ada kebutuhan untuk mencari mobil Hyundai baru, Bapak Ibu segera hubungin Zaki ya di 0897 1183 243. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke alamat showroom kami beralamat di Jalan Tengkunyak Arif nomor 14, Grogol Utara, Jakarta Selatan. Tempatnya di samping Simpruk Garden. Selain melayani pembelian mobil Hyundai baru, showroom kami juga melayani servis, penjualan spare part, dan perbaikan bodi. Jadi apabila Bapak Ibu ingin melakukan servis atau perbaikan bodi, Bapak Ibu bisa langsung kunjungi ke bengkel kami, atau Bapak Ibu bisa hubungin Zaki. Biar Zaki bookingkan jadwalnya, agar Bapak Ibu tidak perlu antri lagi saat datang ke bengkel kami. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Hyundai baru, Zaki sudah siapkan promo-promo menarik untuk Bapak Ibu semua. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Hyundai baru, baik cash ataupun kredit, kita ada diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, dan pastinya Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan, DP mulai dari 10% saja. Contohnya mobil di samping kami, Hyundai Santa Fe, DP mulai dari 100 jutaan saja. Kemudian Ioniq 5 DP mulai dari 70 jutaan saja. Yang terbaru Kona Electric DP mulai dari 50 jutaan saja. Hyundai Creta DP mulai dari 30 jutaan saja. Dan yang terakhir Stargazer DP mulai dari 10 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita ada promo kredit bebas angsuran. Bapak Ibu cukup bayarkan DP 50% saja, dan sisanya Bapak Ibu bayarkan setelah pemakaian mobil selama setahun. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil barunya tanpa harus memikirkan angsuran. Lalu yang keempat, kita ada promo bunga ringan. Promo bunga 0% dari tenor 1 dan 2 tahun, dan ada promo bunga spesial lainnya dari tenor 3 sampai dengan 8 tahun. Jadi Bapak Ibu pengen beli cash ataupun kredit kurang lebih sama saja karena bunganya 0%. Lalu yang kelima, kita ada program tukar tambah. Jadi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya merek apapun dengan mobil Hyundai baru, cukup hubungin Zaki saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Lalu yang keenam, kita akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa, oli, dan spare part sampai dengan 60.000 km atau 4 tahun. Dan juga khusus mobil listrik, kita akan memberikan garansi baterai motor listrik sampai dengan 160.000 km atau 8 tahun.
Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis mobil Hyundai barunya karena sudah kita gratiskan. Dan ini berlaku di seluruh bengkel resmi Hyundai seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik. Setiap pembelian mobil Hyundai baru melalui Zaki, Bapak Ibu akan mendapatkan voucher belanja atau e-money secara langsung tanpa diundi. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, Bapak Ibu bisa langsung hubungin Zaki, nanti Zaki siapkan mobil test drive-nya. Dan seandainya Bapak Ibu tidak sempat ke showroom kami, Zaki juga bisa bawakan mobil test drive-nya ke rumah ataupun ke kantor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang lagi cari mobil Hyundai, jangan lupa hubungin Zaki ya. Ingat Hyundai, ingat Zaki. Nah, itu tadi promo-promo dari Mas Zaki ya. Jadi teman-teman yang butuh mobil Hyundai bisa langsung hubungi Mas Zaki. Nomornya kita sudah lampirkan di deskripsi juga. Berikut dengan harga lengkapnya di bawahnya. Oke, kita mulai bongkar ya untuk All New Santa Fe, dan kali ini adalah tipe terlengkapnya, yaitu tipe kaligrafi yang hybrid. Kita lihat di sini, di atas kacanya di sini juga tentunya dilengkapi dengan radar Hyundai Sen yang memiliki beberapa fitur keamanan. Di antaranya sudah dilengkapi dengan Smart Cruise Control. Jadi pada saat mengaktifkan cruise controlnya, dia bisa menyesuaikan kecepatan di depannya ya. Jadi kalau ada kecepatan kendaraan di depannya lebih lambat, dia bisa melambat secara otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan Forward Collision Avoidance Assist yang dapat melakukan pengereman otomatis ketika sudah dekat dengan objek di depannya pada saat driver telat menginjak rem ya, untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu juga dilengkapi dengan Lane Following Assist dan Lane Keeping Assist ya, untuk menjaga agar kendaraan selalu di tengah marka jalan. Jadi seandainya mobil itu bergeser ke kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen, maka dia akan memberikan peringatan, bahkan setirnya bisa interferensi untuk mengembalikan setirnya secara otomatis ke jalur tengah sesuai dengan jalur yang lebih aman. Selain itu juga dilengkapi dengan Blind Spot Collision Avoidance Assist dan juga Blind Spot View Monitor. Jadi pada saat ada kendaraan yang ingin mendahului dari samping kanan kirinya di area blind spot yang tidak terlihat di spion, dia akan memberikan peringatan supaya kita nggak cross sehingga mencegah terjadinya kecelakaan. Lalu dilengkapi juga dengan Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist. Jadi pada saat ingin mundur ternyata ada kendaraan di belakang yang ingin melintas yang tidak terlihat di spion, dia juga akan memberikan peringatan, bahkan bisa melakukan pengereman otomatis kalau memang diperlukan. Selain itu juga dilengkapi dengan Safe Exit Assist. Jadi pada saat kita di dalam pengen buka pintu, ternyata ada kendaraan yang ingin lewat di kanan kirinya, dia akan memberikan peringatan, bahkan pintunya akan terkunci secara otomatis agar kita tidak jadi buka pintunya. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan Auto High Beam. Jadi pada saat ada kendaraan yang melintas di depan, yang dari arah berlawanan di malam hari, dia bisa meredupkan lampunya secara otomatis supaya pengendara di depannya tidak silau. Selain itu, di sini juga ada tambahan radar lagi, yaitu Auto Rain Sensor ya. Jadi pada saat hujan diaktifkan autonya, maka wipernya akan menyala otomatis ketika sudah ada titik-titik hujan yang mengenai kacanya. Jadi dengan fitur-fitur Hyundai Smart Sen ini, tentunya berkendara dengan Santa V ini yang terbaru ini tentunya sangat aman ya, karena sudah ada fitur-fitur tambahan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Dan selain itu kita lihat ya dari bodinya sendiri, ini overall kelihatan lebih mengotak dan ini kelihatan lebih sangar jadinya gitu ya. Dan untuk perbandingan dari dimensinya sendiri, ini untuk lebarnya dia di 1900 mm, lalu untuk tingginya di 1707 mm. Kemudian untuk panjang totalnya di 4830 mm ya. Dan wheelbase-nya sendiri di 2815 mm. Dan untuk Hyundai All New Santa Fe ini dia memiliki ground clearance di 177 mm. Jadi dari segi dimensinya juga ada perubahan juga. Dan yang menarik di sini untuk logo Hyundai-nya dia disemuk gitu ya, atau istilahnya dia pakai dachrome jadi lebih gelap untuk yang tipe black matte ini. Dan kita lihat perbedaannya lagi ya dari desain grill-grillnya di sini. Dia ada motif-motif honeycomb di bagian atas ya, tapi ini dia tidak terbuka atau nggak bolong gitu ya. Kemudian dia juga ada
list berwarna putih ya, karena ini adalah lampu senjanya juga gitu ya. Jadi ini menyala otomatis, dimana untuk lampu senjanya sendiri itu dia membentuk huruf H di kanan dan kirinya, kemudian menyambung sampai di tengahnya juga ya. Dan ini dia juga bisa jadi lampu di RL-nya juga ya, jadi kelihatan modern dan kekinian juga. Selain itu dia dilengkapi juga dengan lampu utama sudah LED proyektor ya, dan untuk lampu sennya dia juga sudah LED yang membentuk huruf H juga di kanan dan kirinya ini. Dan yang menarik lagi untuk Santa Fe terbaru yang all new ini juga tentunya ada kamera depan, jadi sudah ada kamera 360 juga, lalu ada 4 sensor juga ya di bumpernya ya, di tengah ada 2, kemudian di kanan kirinya juga ada 2 lagi untuk mengantisipasi keamanan saat mendekati objek-objek di depan kendaraan ya. Kemudian di bawahnya lagi ini untuk bumpernya dia di finishing warna body di kanan kirinya, lalu di bagian tengahnya ada warna black dove, dan juga di atasnya ada ruang terbuka ya, model honeycomb juga yang di finishing warna black glossy. Dan di bagian kanan kiri bumpernya ini dia juga ada ruang terbuka gitu ya, jadi ada kisi-kisi untuk masukkan udara supaya pengereman di belakangnya ini juga dia lebih adem gitu ya. Jadi benar-benar secara total ini berubah, dan tampilan wajahnya memang kelihatan lebih keren dan lebih modern masa kini. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk buka mesin ini dia tentunya kayak yang sebelumnya ya, jadi sudah hidrolik kayak gini, jadi nggak perlu angkat-angkat berat gitu ya. Dan kita lihat juga sudah mendapatkan peredam di kap mesinnya. Dan untuk mesin dari all new Santa Fe ini juga ada perubahan nih. Jadi kalau sebelumnya ada pilihan bensin dan juga diesel, nah sekarang dieselnya sudah nggak ada, jadi diganti bensin dan juga mesin bensin hybrid seperti yang kita bongkar kali ini. Jadi yang kita bongkar kali ini adalah untuk yang tipe kaligrafi hybrid, di mana dia dibekali dengan mesin bensin 1600 cc 4 silinder turbo dengan tambahan teknologi hybrid. Di mana dengan mesin ini untuk tipe kaligrafi hybrid ini dia memiliki tenaga di 235 PS untuk tenaga totalnya pada 5600 rpm, dan untuk torsi totalnya itu di 367 Nm pada 1000 sampai 4100 rpm. Jadi karena mesinnya hybrid, 2 penggerak gitu ya, 2 mesin konvensional dan tambahan motor listrik, sehingga tenaganya dan torsinya jadi naik juga gitu ya. Dan kelebihan dari hybrid selain tenaganya itu besar, tentunya dia juga harusnya lebih irit daripada mesin bensin konvensional. Dan untuk all new Santa Fe ini masih sama juga, dia berpenggerak roda depan. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya ini dilengkapi dengan velg R20 ya, jadi besar juga velgnya. Ini di finishing warna black dove dengan profil ban di 255/45. Rem depannya tentunya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, Hill Start Assist, bahkan sudah ada Hill Down Assist, dan tentunya sudah ada TPMS juga. Lalu di atas rodanya di sini ada over fender ya, ini di finishing warna black glossy, lengkap dengan sensor samping juga ya. Jadi sensornya selain depan tadi ada 4, di samping sini juga ada 2 lagi, kanan dan kiri ya. Dan di samping sini dia juga ada set skid ya, berwarna black glossy juga, lengkap dengan set body molding warna black dove juga. Jadi hampir kebanyakan di warna-warna hitam gitu ya. Kemudian untuk spionnya ini dia juga warna body ya, dilengkapi juga dengan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga tentunya, dan tadi juga ada sistem keamanan untuk blind spot monitoring dan rear cross traffic alert. Dan di samping sini dia juga ada kamera ya, karena sudah ada kamera 360. Dan handle pintunya ini model tarik warna body, tentunya sudah ada tombol smart entry karena kuncinya sudah keyless. Lalu handle pintu belakangnya juga model tarik warna body. Kemudian di sini juga dia ada pegangan tangan ya, ini kalau misalkan teman-teman mau naik ke atas gini ya. Dan di sini juga dia ada roof rail tentunya, kanan dan kiri. Ini di finishing warna black dove juga. Dan untuk roda belakangnya ini tentunya sama dengan roda depannya, R20 juga. Pengeremannya menariknya juga cakram juga di roda belakangnya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Hyundai All New Santa Fe Kaligrafi Hybrid 2024. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas sudah dilengkapi dengan antena mirip sirip hiu ya, atau sakpin antena warna body. Lalu ada juga roof spoiler di atas ini warna body, di dalamnya warna black glossy, lengkap dengan high mount stop lamp di tengahnya yang cukup elegan. Lalu untuk
di bagian atas juga ada wipernya ya. Jadi dari atas ini untuk wipernya dengan kaca yang sudah defogger, jadi sudah anti embun. Lalu di tengah ini ada emblem Hyundai, ini warna Black Dove, dan juga ada emblem Santa Fe, ini warna Black Dove juga ya. Lalu di kanan ini ada emblem Hybrid, ini warna black juga. Dan di tengah dia juga dilengkapi dengan kamera belakang, apalagi sudah ada kamera 360. Dan yang menarik untuk lampu-lampunya ini sama kayak depannya ya. Jadi mirror kayak di depan. Jadi untuk lampu malam dan lampu remnya sudah LED membentuk huruf H kayak depannya. Lalu di bagian bawah kanan kiri ada lampu sennya. Ini modelnya garis panjang, sudah LED, ada lampu reflektornya juga. Dan di bagian kiri dia ada lampu mundurnya di bawah. Ini dia masih bolam halogen dan hanya ada satu ya, karena di kanannya dia ada lampu reflektor. Kemudian di tengah ini juga dia ada 2 sensor parking di bagian tengah, kanan kirinya juga ada sensor lagi, jadi ada 4 sensor. Dan juga di bagian kanannya ini dia juga ada sensor samping, jadi ada 6 sensor di belakang dan juga di depan ada 6, jadi ada 12 sensor. Lalu kita lihat di bagian paling bawah di sini untuk bumpernya dia juga ada tambahan body kit. Ini di finishing warna black glossy dengan motif garis-garis di atasnya. Dan ini adalah tampak belakang eksterior dari Hyundai All New Santa Fe Calligraphy Hybrid 2024. Untuk kuncinya ini tentunya sudah keyless atau smart key juga ya, modelnya oval kayak gini warna silver dengan tombol-tombol warna hitam ya, ada tombol lock, tombol unlock, kemudian ada tombol untuk menyalakan mesin juga atau hold di sini, dan di samping juga ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya. Nanti kita akan praktekkan di bagasi ya. Saat kita kunci, ini menariknya tentunya sudah terlipat otomatis, jadi sudah auto folding untuk spionnya dan nyala lampu sen. Dan saat kita unlock juga sama ya, jadi dia akan membuka otomatis juga. Dan kita akan coba nyalakan mesin dari sini ya. Oke, kita kunci terlebih dahulu. Kita pastikan ya 2 kali kunci. Nah, kita tekan tombol hold. Nah, ini tidak ada suara ya, karena sekali lagi mesinnya hybrid. Jadi kalau kita lihat panel-panel di dalamnya ya, itu untuk speedometer dan juga head unit audionya dia udah nyala. Artinya ini mobil sudah hidup gitu mesinnya, tapi memang nggak ada suaranya. Inilah kelebihan dari hybrid gitu ya. Dan kita juga bisa matikan juga mesinnya, itu tekan tombol hold juga. Nah, ini mesinnya sudah mati gitu ya. Jadi ini cukup lumayan canggih juga gitu ya untuk kuncinya. Dan teman-teman, karena ini sudah keyless juga, jadi kalau misalkan teman-teman buru-buru pengen langsung masuk ke dalam, yang penting kita bawa kuncinya di kantong atau di tas. Di sini ada tombol, kalau kita tekan ini sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya. Kita buka, kita lihat interior dalam. Untuk door trim depannya ini juga perubahannya banyak juga ya untuk All New Santa Fe ini. Jadi dari atas sampai bawah didominasi warna hitam, dan menariknya ini sudah dilapis kulit ya di bagian atas-atas ini, termasuk di armrestnya juga dilapis kulit warna hitam. Di bagian atas ini juga ada aksen-aksen ornamen, ini di finishing warna wooden panel hitam juga. Dan di sini juga ada memory seat, ada 2 ya. Jadi nanti kalau kita masuk mau duduk, dia akan setting otomatis gitu ya, sesuai dengan memory seat yang sudah kita setting. Lalu di bagian armrestnya sini ada tombol-tombol power window, dan menariknya sudah all auto semuanya, ada tombol central lock dan pengaturan spion, termasuk untuk melipat spionnya juga. Di bawahnya ada speaker, tentunya pakai merek Bose ya, merek premium yang sering dipakai Hyundai. Dan juga di sini ada cup holder dan juga ada door pocket, serta ada lampu reflektor tambahan juga di bagian sampingnya. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini kelihatan simple tapi kelihatan elegan dan mewah ya, apalagi ada nyala-nyala ambient LED juga nih, yang selain dia ada di dashboardnya, sebenarnya tadi ada di bagian door trim sampingnya juga ada gitu ya. Jadi dia keen look atau seolah-olah senada gitu ya. Dan di bagian kanan ini di pilar A-nya juga dia ada tweeter tambahan merek Bose, tentunya ada speaker di pojokan juga. Kemudian di sini ini juga ada ambient LED juga gitu ya, jadi nyala-nyala di samping ini. Dan menariknya itu dashboardnya ini, atasnya ini sudah dilapis kulit semuanya ya, dari kanan sampai kiri di bagian atas. Lalu kisi-kisi AC-nya juga ada aksen-aksen warna hitam-hitamnya. Dan di bawah sini dia ada tombol hold untuk membuka bagasi belakangnya, bisa dibukain dari dalam sini. Ada tombol AC atau traction control. Kemudian rem tangannya juga di sini, ini sudah elektrik juga.
Kalau di bawah ada pedal gas dan rem aja ya, karena semuanya tipe Matic serta ada footrest ya, dan medalnya ini modelnya juga yang kekinian ya, cukup sporty juga, menyambung dari bawah gitu. Lalu untuk karpetnya ada emblem Santa Fe dan juga ada taban ornamen Santa Fe warna hitam di samping sini warna black glossy. Dan menarik untuk ban joknya tentunya sudah kulit ya. Ini warna hitam dengan bintik-bintik di tengahnya yang bisa mengembuskan udara AC baik pendingin ataupun pemanasnya. Lalu di sini juga semi bucket, cukup nyaman juga, dan menariknya dia juga ada airbag samping di sini ya. Ini pakai kaligrafi airbag, jadi bukan yang SRS. Dan di bawahnya ini menarik karena pengaturan seatnya ini juga sudah elektrik ya. Mulai dari ada pengaturan untuk di bagian tengahnya atau lumbarnya gitu ya, supaya pinggang kita nyaman. Lalu untuk pengaturan sandarannya juga elektrik di sini. Kemudian untuk maju mundurnya juga elektrik. Lalu ada untuk ketinggian jok juga elektrik di sini ya. Lalu di sini juga ada untuk fitur otomatisnya ya, untuk setting ke tipe lagi santai gitu ya. Jadi ini akan jalan seperti ini. Buat kita lagi misalkan lagi istirahat gitu, jadi bisa disetting seperti ini ya. Dan di bawahnya juga ada sandaran kakinya gitu ya di sini. Jadi tentunya ini akan nyaman kalau kita lagi misalkan nunggu gitu ya, mau relax sambil nunggu orang, drivernya bisa santai kayak gini ya. Kita kembalikan. Nah ini otomatis juga ya untuk pengembaliannya. Jadi ini menarik banget gitu ya, karena semua pengaturannya elektrik, bahkan lengkap banget cara pengaturannya. Untuk setirnya, untuk Santa Fe ini juga dia sudah dilapis kulit ya, full dari atas sampai bawah, dan juga ada aksen-aksen kayak wooden panel di bawahnya ini. Di tengahnya ada lampu-lampu indikator juga di sini, lengkap dengan airbag di bagian tengahnya. Di kanan ada tombol-tombol untuk pengaturan audio shoot controlnya dan juga MID. Lalu di kirinya dia ada tombol untuk setting adaptive cruise control, serta ada tombol untuk pengaturan lane keeping assist-nya juga ya. Kemudian di belakangnya menariknya juga ada tuas pedal shift nih. Jadi walaupun mobil Matic tetap bisa mengurangi gigi atau menambah gigi secara manual dengan hanya menarik tuas-tuas di belakang ini. Dan untuk setirnya ini bisa diatur tapi masih manual ya. Jadi untuk naik turun ataupun maju mundurnya sudah lengkap tapi masih manual gitu ya. Dan untuk pengaturan transmisinya itu tuas-tuasnya berada di belakang ini ya. Jadi mirip yang kayak di Ioniq 5 gitu. Ini ada pilihan drive, netral, mundur atau R, dan juga parkir ya. Jadi pengaturannya dari samping sini semuanya. Lalu di atasnya dia ada pengaturan untuk lampu-lampunya, lengkap dengan pilihan auto di sini. Kemudian di kirinya dia ada pengaturan untuk wiper depan dan belakangnya yang sudah auto juga untuk wiper depannya. Untuk menyalakan mesin karena sudah kilas, jadi cukup injak rem juga, lalu tekan tombol smart engine-nya. Ini di kiri setir ya, atau di dashboard tengah. Kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan karena mesinnya hybrid ya, jadi tidak ada suara seperti ini, senyap bener-bener kayak nggak nyala gitu ya. Tapi ya kita tahu dari indikator-indikator yang ada di speedometer ini ya, jadi ini udah nyala seperti ini. Dan tampilannya juga cukup modern karena full layar animasi digital atau sudah full TFT, baik untuk speedometernya dan juga untuk MID-nya ya. Di sini juga kelihatan pintu-pintu yang terbuka di mana gitu, terus ada kompas juga. Lalu ada indikator untuk eco, kemudian untuk misalkan cruise control gitu ya. Nah ini bisa dilihat situ. Dan menariknya kalau misalkan kita lagi sen kanan gitu ya, dia akan dapat area blind spot yang di kanan juga tampak gitu ya. Dan kalau misalkan kita sen ke kiri, sama ya, di bagian kirinya juga kelihatan gitu. Jadi benar-benar modern, dan tentunya ini sangat lengkap gitu ya untuk fitur-fiturnya jadinya. Dan ini frame-nya juga menarik karena dia seolah-olah nyambung sampai ke head unit audionya, dan ini sudah OM juga gitu. Di tengah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen, sudah OM ya, dan ini dia frame-nya sekali lagi dia kayak menyambung sampai ke speedometernya ya. Dan menariknya ini juga dia agak serong ke arah driver, jadi tentunya kita akan lebih ergonomis gitu ya kalau nyetir sendirian. Kita ngotak-ngatiknya itu gampang gitu ya, gampang kita jangkau. Dan fitur-fiturnya juga lengkap gitu ya, mulai dari ada maps di sini, kemudian ada radio, kemudian ada informasi hybridnya juga ya, seperti jarak yang bisa ditempuh, kemudian rata-rata bahan bakarnya, efisiensinya berapa gitu ya. Kemudian fitur-fitur lain kita geser, ada untuk arah kiblat, untuk koneksi ke telepon, proyeksi layar juga di sini ya. Jadi bisa Android Auto, Apple CarPlay juga. Kemudian juga ada memo suara, ada pengaturan kursi juga dari sini ya untuk elektrik seatnya. Kemudian ada pengaturan ya. Selain itu di sini ada mode cuci mobil, cuaca, kalender, mode valet juga. Kemudian diagnostik untuk kendaraan ya.
OTV, panduan daring. Dan kita lihat ya di bagian pengaturan tadi, ini di sini banyak berarti ya pengaturannya, seperti bahasa, jam informasi, opsi media. Kemudian di sini di bagian kendaraannya ini juga lengkap, bantuan pengemudi, drive mode, ada eco mode, suhu, pengaturan untuk kursinya juga di sini tadi ya, dan ada lampu ya. Kita cari lampu, di sini ada ambient LED yang di dalam ini bisa dirubah-rubah warnanya ya. Jadi kalau tadi kan kita nyalakan yang ungu nih, kita bisa misalkan rubah ke merah, lalu misalkan ke hijau, lalu ke biru gitu ya. Jadi ini tentunya kelihatan berkelas gitu ya, dan menimbulkan kesan mewah dan tentunya adem gitu. Di bagian dashboardnya ini ada ambient LEDs yang senada dengan di bagian door trimnya juga. Dan untuk kameranya ini juga sudah dilengkapi dengan kamera 360 ya. Tampilannya juga cukup jelas gitu ya, jadi nggak buram juga gitu, jadi lumayan gitu. Jadi lengkap banget untuk head unit audionya, dan modelnya kekinian dan juga modern gitu ya. Di atasnya di sini juga ada speaker utama lagi, lalu kisi AC-nya ini di tengahnya model garis-garis ya, di finishing warna kayak wooden panel gitu. Kemudian dia juga seolah-olah menyambung sampai ke kisi AC di sebelah kirinya. Ada tombol menyalakan mesinnya yang tadi, lalu di tengah ini center untuk ngatur head unit juga ya. Jadi ada tombol-tombol juga di atas ini, selain touchscreen tadi bisa diatur juga seperti ini. Dan untuk pengaturan-pengaturan AC-nya juga sudah touchscreen juga ya di sini, bisa juga di head unit tadi. Jadi banyak banget untuk pengaturan-pengaturannya ya, mulai dari pilihan auto, kemudian ada sinkronis ini karena sudah dual zone, jadi dia ada sinkronis untuk supaya kanan kirinya itu sama gitu ya. Lalu tombol-tombol yang lainnya seperti pengaturan kipas, arah semburannya juga ada, rotasi udaranya, front defogger dan rear defogger juga ada. Kemudian untuk pengaturan AC drive only-nya juga ada gitu ya. Dan di bawahnya juga masih banyak tombol-tombol lagi seperti tombol auto hold, drive mode juga di sini. Kita lihat mulai dari eco, sport, kemudian ada my drive gitu ya untuk pilihan dari drive mode-nya. Kemudian di sini juga ada tombol hill down assist ya. Jadi pada saat di turunan supaya lebih aman juga gitu ya, dan tombol kamera 360 dan parkir assist. Dan secara keseluruhan sekali lagi ya, tampilan dashboardnya itu sederhana tapi tetap modern dan memang kelihatan mewah banget. Lalu di bawah sini dia juga banyak colokan-colokan ya, seperti ada untuk port USB, ini model Type-C ya, ada dua kanan kiri, lalu juga ada UVC, dan juga dia ada wireless charger juga ya, tidak hanya satu tapi malah dua gitu ya, kanan dan kiri. Kemudian di sini ada cup holder juga nih untuk nyimpan-nyimpan botol minum, ada dua juga. Lalu di sini juga ada console box ya, ini menariknya tinggi juga dan sudah dilapis kulit, jadi buat ampres atau sandaran tangan kayak gini untuk berdua juga lumayan nyaman gitu ya. Dan kalau dibuka, ini menariknya dia ada lampu, dan untuk boxnya ini besar banget ya, bahkan dia juga ada yang menjorok ke depan gitu untuk di dalamnya ini. Jadi benar-benar kalau buat penyimpanan sih lumayan gitu ini. Dan menariknya lagi, tetap ada penyimpanan terbuka juga di samping sini ya. Dan di sini juga dia ada power outlet-nya juga nih. Selain tadi ada colokan-colokan, ada power outlet di bawah sini juga. Kemudian di kiri, di sini juga ada laci penyimpanan tertutup ya. Ada apar di dalamnya, ada laci terbuka juga di atasnya ini. Lalu ada ambient light tadi ya. Jadi dia menyambung dari kiri sampai ke tengah, bahkan clean look juga ke door trimnya juga. Lalu di bagian atasnya ini juga dia di finishing warna hitam ya. Dan ini sudah dilapis kulit sampai di atasnya juga, lengkap dengan airbag untuk penumpang depan di sisi kiri, dan juga ada tweeter lagi ya, tentunya merek Bose di bagian pilar A-nya. Kemudian di bagian atas di sini juga ada sun visor lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup ya, dan ada lampu tambahan di atasnya LED. Lalu di sini juga ada pegangan tangan retract di penumpang depannya, dan di tengah ini juga ada lampu-lampu ya. Ini sudah LED ya. Jadi dia modelnya kayak touchscreen gitu, lengkap dengan pilihan untuk koneksi ke pintu. Jadi ada pintu-pintu terbuka, dia akan nyala otomatis. Kemudian ada tombol SOS dan blueling juga. Jadi ini sudah ada bluelingnya ya mobil ini, jadi teman-teman bisa tracking untuk perjalanannya kemana gitu ya, atau misalkan kita mau cari mobilnya kalau lagi hilang di mana, tentunya bisa koneksi dengan handphone, bahkan bisa langsung dicari, ada mapnya gitu ya. Bahkan teman-teman kalau mau manasin jarak jauh tidak di rumah itu bisa kalau ada blueling ini. Dan selain itu juga tombol SOS ini kalau teman-teman pengen butuh bantuan darurat ya dari Hyundai Center gitu, ini cukup tekan tombol ini. Kalau sudah connect dengan handphone, teman-teman nggak perlu cari nomor di handphone lagi gitu ya, tinggal tekan, nanti pihak dari Hyundai Center akan menghubungi kita. Jadi praktis banget, simple banget untuk pelayanan dari Hyundai sekarang gitu ya.
Kemudian di sini juga ada 2 tombol, ini untuk membuka sunroof depan dan juga panoramik tengahnya ya. Jadi sudah elektrik. Kita akan coba. Oke, kita buka. Ini sekali tekan dia akan langsung terbuka ya untuk sunroof depannya ini. Jadi tidak hanya sekedar kaca, tapi memang ini terbuka full gitu ya. Tapi segini aja nih, nggak terlalu besar, tapi ya lumayan ya. Buat badan-badan sedang sih masih bisa keluar juga gitu ya. Di tengahnya juga ada tombol untuk membuka panoramic glass yang di tengah itu ya. Jadi ini hanya panoramik, kalau yang di baris keduanya nggak bisa dibuka kayak depannya kayak gini. Jadi hanya terbuka kacanya aja untuk nikmati langit-langit di malam hari mungkin gitu, atau pemandangan langit di siang hari. Jadi seperti ini. Dan ini tutupnya juga sudah elektrik ya untuk nutupnya. Untuk yang belakang juga. Sunroofnya juga di sini sudah elektrik seperti ini. Dan ini juga bisa dibuka sedikit di bagian atas ya. Ini tekan aja ke atas gini, nah terbuka nih untuk masukin udara mungkin ya dari atas. Dan tutupnya dia juga elektrik seperti ini. Tapi untuk tutup plafonnya ini harus manual kayak gini karena dia nggak langsung tertarik gitu. Untuk spion dalamnya ini dia sudah auto dimming juga. Lalu di bagian kanan dia juga ada sun visor lengkap dengan kaca dan lampu. Dan ada lampu tambahan di atas ini juga ya, dengan
Nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari all new Santa Fe Calligraphy Hybrid ya. Jadi teman-teman sudah tahu ini merupakan tipe tertingginya dan memang benar-benar berubah hampir total gitu ya, termasuk mesinnya juga. Nah, menurut teman-teman gimana dengan harga yang ada? Apakah worth it untuk dimiliki? Nah, teman-teman langsung komentar di bawah aja. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki all new Santa Fe ini ataupun Hyundai tipe-tipe lainnya, teman-teman jangan sungkan-sungkan ya, bisa hubungin nomornya Mas Zaki ada di bawah. Langsung di japri aja yang mau cobain test drive mungkin, atau mau lihat show unitnya, atau pengen hitungan kredit, bahkan janjian test drive, pokoknya teman-teman langsung aja di japri Mas Zaki yang ada di bawah ini. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan beri masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras, pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.